Lawan Irak di Piala Asia U20, Shin Tae-yong benahi fisik pemain. 3 nama baru yang potensial menjadi bintang di Timnas Indonesia U20. Menpora usul Argentina dan Portugal jadi lawan Timnas Indonesia U20. Lawan Irak di Piala Asia U20, Shin Tae-yong benahi fisik pemain. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri menghadapi laga di Piala Asia U20. Pelatih kepala Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong kini fokus dalam memupuk kekuatan fisik anak asuhnya. Shin Tae-yong sampai tambah porsi latihan skuad Garuda Muda. Pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, membeberkan program latihan skuad Garuda Nusantara pada pemusatan latihan, TC, tahap awal. TC yang dimulai sejak awal Februari lalu ini sudah mencapai hari ke-8. Pada tahap ini pemain skuad Garuda Nusantara diharapkan bisa segera beradaptasi dengan tim. Selain itu, taktik Shin Tae-yong yang membutuhkan fisik prima membuat latihan berjalan dengan intensitas tinggi. Terlihat juga sesi latihan diwarnai dengan menghabiskan waktu di pusat kebugaran untuk membentuk massa otot. TC ini nantinya akan berakhir pada tanggal 28 Februari mendatang. Semua pemain latihan 2 kali sehari. Tetapi bagi pemain yang tidak dapat menit bermain di liga harus latihan 4 kali sehari, kata Shin Tae-yong dari laman PSSI. Ujian berat dari Shin Tae-yong tidak berhenti di situ. Karena lawan-lawan yang dihadapi pada Piala Asia U20 2023 adalah tim kuat, maka semua pemain harus bisa beradaptasi. Apalagi, turnamen tersebut nantinya akan digelar di Uzbekistan yang memiliki udara yang lebih dingin bahkan di bawah 10 derajat Celcius. 3 nama baru yang potensial menjadi bintang di Timnas Indonesia U20. Persaingan di skuad Timnas Indonesia U20 semakin keras. Ada beberapa nama baru yang bergabung dengan skuad Garuda Nusantara pada pemusatan latihan yang digelar di Jakarta sejak tanggal 1 Februari tahun 2023. Mereka siap bersaing dengan nama-nama yang selama ini sudah menjadi langganan. Sebut saja Marcel Januar, Arhan Fikri, atau Zanadin Faris. Paling tidak ada 3 nama debutan di Timnas Indonesia U20 yang potensial menjadi bintang Garuda Nusantara di masa depan. Arhan Kakak adalah pemain termuda di skuad Timnas Indonesia U20 saat ini. Usia Kakak masih 15 tahun. Meski demikian, ia sudah memiliki tinggi badan 186 cm. Ia menjadi satu di antara pemain tertinggi di skuad Timnas Indonesia U20 saat ini. Kakak tampil apik saat memperkuat Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022 dan pada kualifikasi Piala Asia U17 2022. Hugo Samir adalah debutan lain di skuad Timnas Indonesia U20. Pemain berposisi sebagai striker ini baru kali ini mendapatkan kesempatan dipanggil ke skuad Garuda Nusantara. Karir Hugo Samir cukup menarik di level junior. Ia pernah memperkuat tim muda Persebaya Surabaya, Barito Putra, dan Bayangkara FC. Kini putra dari Jackson F. Tiago itu memperkuat tim muda Persis Solo. Hugo Samir memiliki kemampuan sebagai penyerang tengah dan winger. Brandon Scheinemann memiliki garis keturunan Jerman. Bek tengah satu ini baru saja mendapatkan debut di BRI Liga 1 bersama PSIS Semarang. Brandon memiliki atribut yang cukup meyakinkan sebagai bek tengah. Meski masih berusia 17 tahun, tinggi badannya sudah menyentuh 186 cm. Brandon Scheinemann sempat pindah dari Akademi PSIS menuju Akademi Pemain Muda Persis Solo pada Mei tahun 2022. Namun, pada Januari tahun 2023, ia kembali ke pelukan PSIS Semarang. Menpora usul Argentina dan Portugal jadi lawan Timnas Indonesia U20. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, mengusulkan agar Argentina dan Portugal jadi lawan Timnas Indonesia U20 di mini turnamen. Menurut Zainuddin Amali, Argentina dan Portugal berpeluang untuk diajak berpartisipasi pada kompetisi yang rencananya digelar pada 17, 19 dan tanggal 22 Februari tahun 2023 itu. Alasannya, Timnas U20 Argentina dan Portugal sudah dipastikan tidak lolos ke Piala Dunia U20 2023.
Jika Argentina dan Portugal terlibat di turnamen mini tersebut, ia menilai hal itu bagus untuk persiapan Indonesia menuju Piala Asia U20 2023 yang akan berlangsung di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023. Menanggapi usulan Menpora Zainuddin Amali tersebut, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan bahwa kemungkinan untuk mengundang dua tim tersebut ke turnamen mini masih terbuka. Akan tetapi, ia mengungkapkan, baru ada 3 negara selain Indonesia yang menjadi peserta turnamen mini hingga Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2023. Ketiganya yakni Fiji, Guatemala dan Republik Dominika. Untuk Fiji, dipastikan datang tanggal 16 Februari tahun 2023. Akan tetapi, untuk lokasi pertandingannya di Indonesia, saya belum bisa mengetahuinya, ucap Indra Syafri.